Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur dengan saya Deki Diaka dari SDN Petajam 1. Saya Pak Agus dari SDN Sukma Jaya. Saya Yanti dari SMK Negeri 1 Warungkatan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti, Ya, Pak Agus. Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya Besti? Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Besti, sebelum kita memulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai observer ya, pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching IPST dengan coaching ini. Namun sebelum IPST memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait untuk penilaian dan konsultasi. Untuk penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti IPST sudah memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi reason, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik saya Bu Esti, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu Esti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu Esti jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu bagaimana teknik atau misalkan nanti akan Ibu lakukan. Bisa dipahami Bu Esti? Paham, Pak. Baik Bu Esti, kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Esti. Boleh ya Bu Esti ya? Untuk pertanyaan pertama Bu Esti, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bu Esti kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk pertama nih Pak, yang ada dua yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa Bu Esti, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu Esti ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira Bu Esti, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bu Esti kembangkan dalam proses coaching? Untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa memahami pertanyaan yang coach disampaikan, kemudian saya dapat menangkap kata kunci sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang lain. Nah, Bu Esti, untuk pertanyaan terakhir nih ya, perihal indikator Bu Esti, ketercapaian kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih Bu Esti terkait indikator percakapan yang ingin Ibu Esti tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama, bahwa ketika nanti saya menerapkan coaching, saya menerapkan alur secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan. Baik Bu Esti, semoga ya dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya, nantinya hanya itu yang
yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah USD silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu. Sudah siap Bu Esti? Siap, siap Pak. Oke, silakan dimulai proses coachingnya Bu. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum, Pak Deki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Tumben nih Bapak ngajak ketemu, katanya ada yang ingin Bapak sampaikan. Ya, ini ada sedikit ingin curhat terkait karena dari kejadian dan pemilu kemarin terjadinya gempa. Coba diceritakan Pak, bagaimana ceritanya? Ini Bu, terkait kemarin dari efek gempa ini banyak atau siswa karena trauma. Jadi anak itu tidak bisa betah di sekolah. Iya, jadi Bapak ingin kita ngobrol itu bagaimana caranya menghilangkan trauma dan tragedi gempa itu ya. Betul. Bapak, mungkin waktu kita ngobrol tidak lama ya Pak ya, mungkin hanya 10-15 menit karena sebentar lagi saya ada kegiatan yang lainnya. Nah, Bapak ingin dapat apa dari percakapan kita ini? Intinya gini, ingin punya ada solusi untuk menghilangkan trauma kepada anak didik saya. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan supaya anak merasa aman, merasa nyaman dan berkembang? Intinya gini, saya sudah berencana untuk menghilangkan efek dari gempa ini ya, karena saya akan mengadakan trauma ini dengan meminta bantuan dari para relawan. Nah, kalau berdasarkan pendapat Bapak, anak yang tetap sekolah dan tidak trauma akan gempa itu harus seperti apa? Intinya gini, jadi supaya tidak trauma ini tadi saya sudah bilang bahwa akan melakukan trauma healing, juga akan meminta bantuan dari relawan, terus akan para psikiater untuk memulihkan dari trauma. Nah, cekkan dari 1 sampai 10 kondisi murid Bapak sekarang ini berada di level berapa? Itu di level 5 dan 6. Mengingat kondisi sekarang nih masih dalam seperti ini ya Pak ya, Bapak ingin anak di level ada berapa? Ya, keinginan itu di level 10 maksimal. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai level berikutnya? Ya, untuk mencapai berikutnya tadi sudah di awal saya sudah bilang ya bahwa kami akan bekerja sama dengan relawan, dengan pemerintah, dan pemerintah untuk memulihkan dari siswa tersebut yang psikologinya terganggu. Dalam waktu dekat ini, kira-kira mana kegiatan yang akan Bapak lakukan? Untuk secepatnya itu kami akan menghadirkan relawan untuk membantu anak untuk supaya membantu pelaksanaan trauma healing oleh relawan. Kegiatan tersebut kapan Pak akan dilaksanakan? Tepatnya di mana? Seperti apa? Mungkin secepatnya akan saya lakukan. Tempatnya insya Allah kami akan karena bangunan rusak ya Bu ya, kami ada bantuan dari pemerintah bahwa ada tenda-tenda darurat yang bisa dipakai, yang dipasang di lapangan sekolah yang mungkin itu aman untuk dipakai gitu. Tepatnya rekomendasi Ya. ya Pak ya. Bapak ini tidak terasa nih Pak, kita ngobrol
agak lama ya. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini atau setelah kita ngobrol-ngobrol? Yang saya rasakan setelah kita ngobrol, alhamdulillah ada rasa apa namanya, unek-unek dari diri saya itu sedikit bisa diobrolkan, bisa tukar pendapat atau sharing ya, berkolaborasi dengan Kalau begitu, minggu depan kita bisa bertemu dan ngobrol yang lainnya ya Pak ya. Saya ingin mendengar setelah Bapak melakukan hal tadi, apakah ada perubahan atau hal yang menarik lain. baik Bu. Nanti akan saya infokan melalui Ibu hasil dari obrolan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk Sama-sama Bu. Setelah melaksanakan coaching bersama Adeki, tadi saya amati, kemudian saya catat di laptop. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, apa yang dirasakan oleh BSD? terkait kegiatan praktik tadi ya Pak ya, saya sudah melakukan dan saya sudah berusaha hadir secara penuh mendengarkan apa yang Pak Deki ceritakan. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur kita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen Koci untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Oke, baik. Seperti yang sudah saya catat di sini, jadi apa yang dikatakan tadi, yang disampaikan persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Catatan saya yang pertama bahwa BSD sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemudian Ibu SD juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coaching. Tadi coaching itu menemukan banyak solusi yang belum terbayangkan sebelumnya, hingga coaching dapat membuat rencana aksi. Kemudian IBSD sudah melaksanakan alur kita juga, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Ibu SD juga sudah terlihat menguasai kompetensi inti, yaitu menerapkan pertanyaan yang berbobot dari kegiatan coaching yang lain. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu SD? Baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi, mengajukan pertanyaan berbobot, dan alhamdulillah dari hasil pengamatan dari juga, maka kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi yang lain, yaitu menghadirkan kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif. Lalu saya akan berlatih dua kompetensi tersebut. Semakin banyak melakukan coaching, semakin memiliki kompetensi otomatis. Kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan, semakin bagus dalam melaksanakan coaching itu sendiri. Oke, saya pikir ini sudah cukup BSD ya, untuk hari ini. Sekali lagi saya terima kasih, saya ucapkan kepada BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.